Bab 941 hanya seorang pencuri pengecut. Es terkejut ketika mendengar kata-kata pedang itu dan menyipitkan matanya. Dia jelas tidak mempercayainya. Namun, untuk beberapa alasan, dia tidak berpikir itu bohong. Apa yang bisa membuat roh harta karun begitu takut? Apa batas terlarang itu, dan apa yang terpenjara di sana? Rantai terus putus satu demi satu saat masa energi emas itu menjadi semakin merajalela dengan pukulannya pada formasi dan simbol-simbol pada formasi itu perlahan memudar. Dasar bodoh, siapapun kamu. Cepat ambil kuncinya sebelum terlambat. Suara terkejut pedang itu terdengar lagi. Ada monster yang tidak bisa dibunuh. Monster itu disegel di kedalaman laut. Terakhir kali, terlalu banyak nyawa yang hilang hanya untuk menekannya dan kemudian menyegelnya di sini jauh dari para pengikutnya di mana mereka bahkan tidak dapat membayangkan lokasinya. Percayalah padaku, monster itu memiliki asal-usul yang menggemparkan dan terlalu banyak pengikut tersembunyi yang masih tinggal dalam kegelapan, menunggu kemunculannya kembali. Jika kau membiarkannya lolos, ia akan membantai seluruh surgamu hanya untuk meredakan hasrat membunuhnya. Kau akan menjadi pendosa surga. Jika kau menghentikan ini, aku bersedia mengikutimu dan bahkan membuka jalanmu menuju kenaikan. Biarkan saja kegilaan ini berlalu. Jika kau menginginkan kekuatan, aku bisa mengabulkannya. Tetapi jika kau membuka kunci ini, maka tidak akan ada yang tersisa untukmu selain malapetaka yang akan datang begitu benda itu lolos. Pedang itu mati-matian berusaha membujuk siapapun yang membuka kunci ini. Dan ia hampir memohon. Ekspresi Es serius karena ia tidak bisa tidak berpikir lebih dalam tentang masalahnya. Bagaimana jika itu semua benar? Ia jelas tidak tahu tentang apa kunci dunia ini, dan yang ia duga adalah bahwa kunci itu seharusnya mengunci dunia, bukan semacam monster penghancur surga. Bagaimana jika semua orang mati karena dia begitu kunci ini terbuka? Ekspresi Es muram karena sudah cukup lama sejak ia memikirkan konsekuensi dari tindakannya dan kali ini, itu tidak akan berakhir hanya dengan kemarahan dan pembantaian kecil. Tetapi jika aku tidak membukanya, aku akan mati, dan surga adalah musuhku, pikir Es tak berdaya karena nyawanya dipertaruhkan dan bahkan nyawa orang lain yang dia sayangi. Anggota rumah pencuri, dan Eva benar-benar terhubung dengan hidupnya, jadi dia tidak bisa mati apapun yang terjadi. Sistem, apa yang sebenarnya kita lepaskan di dunia ini? Dia harus bertanya kepada sistem dengan nada dingin. Sejak awal, dia tidak tahu rahasia surga macam apa yang sedang dia upayakan, tetapi beban miliaran nyawa bukanlah sesuatu yang siap dia pikul di pundaknya. Meskipun dia juga seorang pembunuh, dia bukanlah pembunuh yang membunuh manusia tak berdosa. Itulah sebabnya dia sudah lama berhenti mencuri di kota-kota miskin tempat manusia tinggal, dan selalu mengejar kota-kota dengan para pembudidaya. Sebagai seorang pembudidaya sendiri, dia tahu tangan mereka dipenuhi dengan darah. Dunia pembudidayaan bukanlah dunia yang damai, dan di sini, aturan kekuasaan. Namun sekarang, dia mendengar tentang malapetaka yang akan membawa kepunahan. Ini bukanlah sesuatu yang siap dia hadapi. Sistem tidak tahu apa yang terkunci atau tersegel melalui kunci dunia ini, juga tidak masalah karena kunci dunia ini adalah kunci untuk mencapai rahasia surga. Sistem menjawab tanpa emosi. Ekspresi Es berubah, kita berbicara tentang miliaran nyawa, bahkan manusia fana. Surga tidak berperasaan, manusia ambisius, dan orang miskin rela berkorban. Tuan rumah dapat memilih untuk menjadi siapa saja, dan tidak ada yang menghentikanmu. Kematian hanya untuk mereka yang takut menghadapi takdir. Ekspresi Es semakin gelap, dan dia terdiam karena sistem menyatakan fakta. Jika dia ingin mengorbankan dirinya untuk orang lain, tidak ada yang bisa menghentikannya. Jika dia ingin menghemat miliaran dengan mengorbankan nyawanya dan orang-orang yang dicintainya, dia bisa melakukannya dengan mudah. Namun, apakah ia mampu melakukan hal seperti itu? Ia bertanya-tanya saat ia melihat rantai demi rantai dihancurkan, dan pedang itu memohon padanya untuk menghentikannya. Sayangnya ia tidak memiliki keberanian untuk menggerakkan satu jari pun karena ia tetap di sana seperti patung pucat. Pada saat ini, ledakan keras terjadi ketika hanya beberapa rantai yang tersisa. Energi emas akhirnya terlepas dari formasi,
menghancurkannya sepenuhnya dan menciptakan suara dengungan saat aura yang sangat kuat dan mendalam dilepaskan ke udara. Tidakkkk. Pedang itu melengking ngeri. Saat berikutnya, energi emas tiba-tiba mulai tenggelam di bumi sebelum benar-benar menghilang. Tiba-tiba, sebuah formasi besar mengembun di bawah 3 kuil, dan dengan formasi ini, mereka mulai menyusut sebelum berubah menjadi formasi 3 warna dengan 3 kuil kecil di atasnya, dan ada 3 kunci formasi kecil yang melayang di atasnya. Kunci langit yang memaksa surga. S merenung saat ia menatap pelat formasi yang unik. Ini seharusnya menjadi inti dari kunci dunia. Suara sistem berdering saat ini. Sama dengan. Selamat, tuan rumah, karena telah menyelesaikan persyaratan kelima misi pencuri surga. Silakan buka panel misi sambil terbungkus dalam dismantle key untuk melihat hadiah Anda dan kondisi misterius berikutnya dalam misi pencuri surga. Sama dengan. Suara lemah terdengar dari platformasi yang dipenuhi kebencian. Apa yang telah kau lakukan, dasar manusia bodoh yang tidak bermoral. Dasar semut hina, kau akan menanggung murka langit dan bumi. Tidak akan ada tempat untukmu, bahkan jurang. Suara pedang itu tampak sangat lelah saat ini. S mendesah seolah-olah dia tidak tahu apa yang harus dirasakannya saat ini, dan dia menghancurkan tempat perlindungan pencuri dan muncul di luar. Pada akhirnya, dia memilih dirinya sendiri daripada semua orang. Dia membuat gerakan meraih, dan platformasi muncul di tangannya. Kamu, suara itu terdengar sangat gelisah dan terkejut, pencuri surga. Tanda seru, seharusnya aku tahu. Kedengarannya sangat menyedihkan saat ini, seolah-olah dia sudah benar-benar gila. Mata S melebar ketika pedang itu mengatakan identitas aslinya dan bertanya tanpa ekspresi, mengapa kamu begitu yakin bahwa aku adalah pencuri surga ini? Siapa lagi itu? Siapa lagi yang cukup egois untuk menghancurkan semua yang menghalangi jalannya menuju kekayaan? Tanda seru. Siapa lagi itu selain pencuri surga yang membawa malapetaka kemanapun kakinya yang terkutuk itu jatuh? Tanda seru. Apakah kamu tidak punya penyesalan untuk siapapun? Apakah kamu bahkan mampu merasakan belas kasihan atau apapun? Tanda seru petik 2. Dia meraung dengan marah. Mata S menyipit berbahaya. Kau tampaknya tahu banyak tentang pencuri surga ini, ya. Bagaimana kalau kau ceritakan 1 atau 2 hal tentangnya? Juga, mengapa aku merasa kalian juga tidak peduli dengan orang lain sama sekali, tetapi hanya peduli pada diri kalian sendiri? Biar ku tebak, bahkan jika ada sesuatu yang dipenjara di sana, itu milikmu dan siapapun yang ada di belakangmu, musuh. Jadi, orang di belakangmu memutuskan untuk menguncinya di surga langit fana menggunakan beberapa orang idiot yang mudah tertipu yang ingin hidup selamanya. Atau aku benar-benar salah, dan kalian memang punya niat baik. Tapi sekarang setelah kupikir-pikir, kurasa aku lebih menghargai hidupku sendiri daripada hidup orang asing. Pada akhirnya, aku hanyalah pencuri pengecut. Bab 942 hadiah dari kondisi kedua. Mendengar kata-kata dingin S, suara dari pedang itu meraung marah. Aku tidak mengharapkan yang kurang dari pendosa keabadian. Baiklah, kau akan tetap menemui ajalmu. Kaummu sama sekali tidak mengenal kata, damai, dan keberanian untuk menista dewa. Aku tidak punya hal lain untuk dikatakan kepada keturunan iblis. S menyipitkan matanya dengan dingin, sepertinya kau tidak begitu menyukaiku. Baiklah, aku akan menghabiskan waktuku untuk menghancurkanmu. Kau seharusnya dibuat dengan beberapa harta yang sangat langka. Kecuali, tentu saja, kau tunduk padaku. Meskipun kata-kata pedang ini cukup menyakitkan, dan mungkin itu menyatakan fakta, pedang ini masih memiliki lebih banyak pengetahuan daripada S, dan pedang ini juga terhubung dengan platformasi ini. Jadi, dia ingin melihat apakah dia bisa memisahkannya dan kemudian mungkin menjinakkannya. Lebih jauh, 2 harta yang ada di dalamnya juga tidak tampak biasa, jadi ada lebih banyak alasan untuk menghancurkannya kecuali dia mendapatkan metode untuk menggunakan platformasi ini. Kau menginginkan pencuri surga, mengikutimu hanya berarti kehancuran yang pasti, dan aku tidak takut mati. Suara itu mencibir, dipenuhi dengan kesombongan. Kita lihat saja nanti.
S mengejek dan mengeluarkan kotak harta sebelum meletakkan formasi ini di dalamnya, menyegelnya, dan kemudian menguburnya di sudut tandus ruang pencuri. S kemudian menatap ruang bawah tanah yang kosong dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Dia masih merasakan emosi campur aduk tentang apa yang baru saja terjadi, terutama setelah dia mendengar tentang kata-kata pedang itu. Sangat jelas bahwa dia tidak disukai oleh orang lain. Mungkin pendiri serikat itu adalah kasus khusus, atau dia hanya menggunakannya untuk membangkitkan apapun yang bersembunyi di dalam warisannya. Lebih jauh lagi, dia tidak akan mempercayai setiap kata yang dikatakan pedang itu, karena yang dia tahu, pedang itu hanya mengeluarkan omong kosong untuk menyelamatkan kulitnya sendiri atau pemiliknya. Apapun masalahnya, S tahu dia harus terus maju, atau dia akan benar-benar mati, dan dia belum siap untuk itu. Jadi, dia menutupi dirinya dengan key yang dapat dibongkar dan membuka panel misi untuk melihat hadiah dari misi ini. Sama dengan. Misi pencuri surga, memulai jalan pencuri surga. Kondisi misterius 2, kunci dunia. Selesai. Hadiah, 3x. 1. 350 juta poin pencuri. 2. Dasar-dasar pembuatan arai kelas 7 hingga kelas 9. Klaim nanti. 3. Rune surgawi terlarang kelas 10. Klaim nanti. 4. Pil epifani kelas menengah. 6. Deskripsi, konsumen akan mengalami epifani selama 6 jam. Klaim nanti. 5. Ramuan hukum kelas rendah. 1. Deskripsi, ramuan ini dapat mengekspos konsumen terhadap esensi hukum langit fana selama 1 menit. 6. Jimat surgawi, menara kegelapan kelas 9. Efek, sebuah menara kegelapan mutlak akan turun dalam radius 100 mil, yang dapat menghancurkan semua indera jiwa dan indera bela diri. 7. Pil insight tingkat lanjut, 9. Deskripsi, langsung meningkatkan semua keterampilan, seni, keterampilan rahasia, dan kemahiran seni rahasia hingga sempurna. Langsung meningkatkan keterampilan dasar hukum 1 level. Catatan, tidak akan berhasil pada teknik budidaya. Tanda hubung. Sesuai dengan perintah 6 dari misi pencuri surga, 1 item baru telah ditambahkan ke toko sistem. Silakan buka toko untuk memeriksa. Poin pencuri, 1.864.501.500. Sama dengan. Melihat hadiahnya, S merasa puas, dan hal baru di antaranya adalah ramuan Allah. Meskipun deskripsinya samar, itu masih cukup untuk menunjukkan sifat magis dan kelangkaannya. Dengan semua pil baru dan ramuan ini, dia sekarang percaya diri dalam meningkatkan semua keterampilan dan hukumnya hingga batas maksimal dalam waktu singkat. S tidak langsung membuka toko karena misi berikutnya sudah ada di hadapannya, dan dia membacanya dengan serius. Sama dengan. Misi pencuri surga, memulai jalan pencuri surga. Kondisi rahasia surga, terkunci tidak diketahui, prasyarat untuk membuka terungkap kondisi misterius ini. 1. Alam ke-8 dalam perkawinan dan jiwa. Status, selesai. 2. Pencuri surga pembongkar peringkat, kelas 9. Status, tidak lengkap. 3. 99,99% penguasaan hukum elemen keputusasaan petir dan angin, status, tidak lengkap. 4. Kembangkan semua keterampilan ini hingga tahap akhir, teknik raja penghapus kunci, seni siluman jiwa, visi pencuri angin kegelapan kata-kata jiwa, penyempurnaan hukum jiwa sejati, dan penyempurnaan laut hukum kegelapan. Status, tidak lengkap. Waktu untuk menyelesaikan prasyarat, 10 tahun. Hukuman, kematian. Catatan, tidak ada hadiah untuk menyelesaikan prasyarat. Sama dengan ekspresi S merosot, melihat prasyarat terakhir karena dia tahu keterampilan itu tidak sesederhana itu, dan akan membutuhkan banyak waktu untuk mengolahnya. Namun kemudian dia berpikir tentang bagaimana dia sekarang memiliki avatar senja suci untuk memahami hukum, jadi mungkin itu tidak terlalu buruk. 10 tahun, ya, dia merenungkan bahwa kali ini juga cukup bagi anggota keluarga untuk menembus level yang lebih tinggi, dan bahkan Eva akan bisa keluar. Meskipun dia tidak pernah mengolah selama 10 tahun berturut-turut,
dia tahu dia membutuhkan waktu ini untuk menyerap semua wawasan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun ini, terutama hukum. Keterampilannya juga perlu disempurnakan. Mungkin ini adalah kesempatan baginya untuk berhenti dan beristirahat sejenak juga. Lebih jauh lagi, ini adalah kondisi rahasia surga, jadi cukup jelas bahwa kondisi ini akan menjadi yang terakhir, dan dia harus benar-benar siap. Berpikir pada titik ini, S menjadi rileks, dan kemudian dia akhirnya membuka toko sistem untuk melihat item baru. Sama dengan. Toko sistem, buku keterampilan yang tersedia, teknik budidaya yang tersedia, baru. Senjata yang tersedia, pil yang tersedia. Tanda hubung. Toko sistem. Teknik budidaya yang tersedia. Pedang pembelah langit, teknik kultivasi rahasia. Harga, 100 juta poin pencuri. Sama dengan. S terkejut melihat teknik kultivasi jalur pedang yang aneh ini. Itu adalah teknik kedua yang pernah dijual sistem di toko, dan yang terakhir adalah fondasi gaya pedangnya. Lebih jauh lagi, dia tidak tahu apakah ada teknik kultivasi rahasia juga karena itu adalah pertama kalinya dia mendengar atau melihatnya. Tetap saja, dia senang dia mendapatkannya karena dia bisa menggunakannya lebih jauh tergantung pada pemahamannya sendiri tentang jalur pedang dan melangkah lebih jauh dalam mengembangkan sistem pedang pencuri abadinya. Pada saat ini, S tiba-tiba mengerutkan kening saat penglihatannya yang lain mengamati sesuatu, dan segera, ekspresinya berubah, menjadi tercengang. Bab 943 Rahasia Benua Persatuan. Pada saat ini, seluruh dunia berguncang seperti kiamat sudah di depan pintu. Tidak peduli siapa orangnya, mereka semua merasakan tanah di bawah mereka bergoyang seperti gelombang pasang. Banyak bangunan mulai runtuh, dan para pembudidaya sangat khawatir. Namun, apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih aneh, 10 benua kecuali benua Union mulai bergerak dan ditarik ke arah tertentu oleh suatu gaya tarik yang tidak diketahui. Itu sangat aneh, dan darah bergolak di setiap makhluk hidup. Dari langit, orang bisa melihat seluruh benua bergerak seperti kapal, dan seluruh laut sangat kacau. Ini membuat Union khawatir karena berada di antara pusat 10 benua, dan mereka yang menjadi anggota 10 benua tidak tahu harus berbuat apa atau mengapa semua ini terjadi. Apa yang sedang terjadi? Penguasa Union juga menunjukkan dirinya dengan ekspresi gelap. Mengikutinya adalah 10 pria bertopeng berjubah. Sekarang, ini menarik. 10 benua tiba-tiba mulai bergerak seperti ini. Apa yang bisa membuat itu mungkin? Sebuah suara jahat terdengar penasaran. Suara lembut dan tidak yakin terdengar dari sosok lain. Kurasa aku tahu. Union Lord mengerutkan kening saat semua orang melihat sosok ini. Sang penguasa serikat tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat, Kalfus. Kenapa kau lagi? Kenapa semuanya tampak berhubungan denganmu? Dan kau hanya menolak untuk membuka mulutmu. Apa kau sedang merencanakan sesuatu terhadap kita semua? Kalfus menjawab dengan tenang, sebelumnya, masalah itu adalah sesuatu yang tidak dapat membantu karena aku berada di bawah sumpah. Aku tidak mencoba untuk menyakiti kalian semua. Sama seperti kalian, aku juga ingin melihat rumahku sekali lagi. Aku tidak ingin digunakan seperti pion lagi. Masalah ini adalah sesuatu yang dapat kukatakan kepadamu, jadi apapun yang kau pikirkan, kau bebas untuk berspekulasi. 10 benua dulunya adalah satu daratan besar. Namun pada akhir perang ras, mereka tiba-tiba terpecah menjadi 10 benua. Saat itu, sangat mengkhawatirkan karena bumi mulai terbelah dengan sendirinya, dan kemudian ke-10 bagian itu mulai bergerak menjauh satu sama lain dengan sendirinya. Itu adalah peristiwa yang sangat aneh karena perpecahan itu terjadi ketika kita manusia hendak menguasai pasukan sekutu kuno. Kita seharusnya merebut tanah mereka karena mereka memiliki wilayah terbaik dan terkaya dari semua ras. Namun sebelum kita bisa melakukannya, perpecahan besar terjadi, dan yang mengejutkan, wilayah ketiga ras itu terbagi pada batas yang tepat. Mereka tidak kehilangan seekor pun ayam sinyal hari itu. Malah, mereka mendapatkan tanah terkaya, dan karena benua-benua saling menjauh, ras-ras lain tidak dapat lagi menyatakan perang kepada mereka untuk memperebutkan tanah-tanah itu. Saya selalu berpikir bahwa itu sangat aneh,
dan ketiga ras itu berada di balik perpecahan besar itu. Namun, kami tidak punya bukti, dan bahkan jika kami punya, apa yang dapat kami lakukan? Tetapi saya menemukan sesuatu yang sangat aneh saat saya menyelidikinya. Pada titik ini, Kalfus ragu-ragu. Katakan saja, sebuah suara serak menuntut dengan tegas. Kalfus mendesah saat dia mengungkapkan, pada malam yang sama dengan perpecahan besar, sebuah fenomena aneh terjadi di langit. Itu seperti langit tiba-tiba terkoyak, memperlihatkan ruang tanpa batas yang dipenuhi dengan bintang-bintang tak berujung dan gambar-gambar aneh. Tetapi itu hanya berlangsung sedetik sebelum semuanya menghilang. Hanya beberapa orang yang menyaksikannya, dan salah satu dari mereka bahkan mengklaim bahwa dia melihat sebuah bintang pecah dari fenomena itu dan memasuki lautan tak berujung. Mata penguasa serikat menyipit berbahaya, ruang tanpa batas yang dipenuhi dengan bintang-bintang tak berujung dan gambar-gambar aneh. Kau yakin? Kalfus menatapnya dengan pandangan aneh. Aku tidak menyaksikannya sendiri, tetapi ada banyak saksi, dan mereka tidak ada hubungannya satu sama lain. Apa yang kau ketahui tentang fenomena itu? Sebenarnya, sekarang setelah kupikir-pikir, benua serikatmu juga ada saat itu, tetapi tersembunyi. Lebih jauh lagi, kecuali aku, ke-9 orang ini memasuki serikat ketika mereka mencoba menerobos langit fana dan ditangkap oleh SMSC. Sementara aku hanya masuk melalui sebuah kecelakaan. Tetapi bagaimana denganmu? Kau tidak hanya mampu menyusup ke dalam serikat, kau bahkan menjadi pemimpin serikatnya. Bagaimana kau mencapainya, dan bagaimana kau mampu meninggalkannya meskipun diawasi ketat oleh SMSC dan pembatasan alami serikat terhadap pembudidayanya? Apa pentingnya benua serikat? Tanya Kalfus tajam. Suara yang indah terdengar, Tuan Kalfus benar. Kau harus memberitahu kami sekarang, karena kau sudah tahu tentang keadaan kami. Kami semua dikirim ke sini oleh kekuatan di belakang kami untuk menjelajah, namun kami semua berakhir di persatuan, bukan di tempat lain, dan terjebak dalam kesengsaraan selama ribuan tahun. Apa sebenarnya harta karun yang dicari semua orang, dan bagaimana kau tahu begitu banyak? Sekarang, jika ke-10 benua itu akan bergabung kembali, maka itu berarti seseorang telah merusak sesuatu, dan kami harus menemukannya dengan cepat. Jika kau terus menyembunyikan motif dan informasimu, apakah kau pikir kau dapat mencapai tujuanmu tanpa kami? Mata semua orang dingin saat mereka melotot ke arah Union Lord. Sambil meringis, Union Lord berkata, kurasa sudah waktunya untuk memberitahumu beberapa hal, atau kalian semua akan berpikir aku menyembunyikannya darimu dan merusak rencanaku. Aku tidak mencoba menipumu, tetapi masalah ini cukup berbahaya untuk diketahui siapapun. Tapi aku butuh pikiranmu tentang ini, jadi, aku akan memberitahu kalian beberapa informasi yang bisa kuungkapkan saat ini. Pertama, benua persatuan adalah benua kenaikan langit fana. Ini berarti satu-satunya altar kenaikan yang terbentuk di langit fana ada di benua ini. Karena kalian bukan dari langit fana, kalian mungkin tidak tahu ini, tetapi agar orang-orang langit fana bisa memasuki dunia kita, mereka membutuhkan altar kenaikan untuk melewati batas ruang surgawi saat mereka siap untuk menembus keadaan unsur. Tetapi bagi kita, yang tinggal di atas, hampir mustahil untuk turun tanpa membayar harga yang sangat mahal atau kesempatan yang sangat besar. Lebih jauh lagi, bahkan jika Anda membayar harga atau menemukan kesempatan itu, Anda harus memenuhi persyaratan tertentu. Salah satunya adalah kultivasimu tidak boleh di atas keadaan unsur dan kelemahan yang sangat langka di batas ruang surgawi. Jika kamu dapat memenuhi persyaratan ini, maka kamu dapat memasuki langit fana. Tetapi pendiri serikat memastikan siapapun yang berani mencoba metode ini akan berakhir di tempat ini ketika dia benar-benar mengubah altar kenaikan setelah mendirikan serikat. Tuan serikat mengungkapkan dengan muram, membuat ekspresi semua orang berubah. 944 langit fana surga. Apakah ini mungkin? Sosok kurcaci bertanya dengan tidak yakin. Penguasa serikat mengangguk, selama kau sekuat pendiri serikat, segalanya mungkin. Siapa pendiri serikat, dan apa yang dia lakukan di tempat ini? Tanya iblis. Karakter legendaris yang diselimuti misteri. Jejaknya ada di mana-mana. Bahkan di tempat kita, dia meninggalkan sebagian warisannya di sana juga.
Penguasa serikat menyatakan dengan lugas, tapi langit fana berbeda. Aku menemukan reruntuhan yang sangat kuno di alam rahasia, dan baru saat itulah aku menemukan petunjuk tentang kehadirannya di langit fana. Di sini, dia meninggalkan sesuatu yang telah menyebabkan perang yang tak terbayangkan di masa lalu. Perang itu menghancurkan langit dan menggiling bumi. Hanya ada sedikit detail tentang itu. Tapi aku menyimpulkan bahwa pendiri serikat mungkin pergi di ambang kematian meskipun menjadi pemenang terakhir perang itu. Jadi, dia menggunakan beberapa metode yang menantang surga untuk memasuki langit fana dan kemudian menyembunyikan barang itu dan seluruh warisannya saat dia menemukan serikat. Setelah penelitian yang sangat panjang dan menghabiskan waktu berjam-jam, akhirnya aku menemukan tempat ini. Namun, dia terlalu kejam dan berhati-hati. Dia tidak hanya membuat altar kenaikan, tetapi dia bahkan memastikan tidak ada seorang pun yang dapat menggunakannya untuk naik atau menemukan lokasinya. Lebih jauh, dia juga menghancurkan semua warisan atau pusaka yang berhubungan dengan ruang angkasa. Ada garis keturunan yang sangat kuat dari binatang ajaib yang berhubungan dengan ruang angkasa di sini, tetapi mereka menghilang dalam satu malam, tidak pernah ditemukan lagi. Menurutmu siapa yang melakukannya? Jika suku itu ada, bukan giliran ras asing untuk memerintah tempat ini, dan persatuan tidak dapat menandingi mereka. Dia dengan sempurna menyingkirkan setiap rintangan yang mungkin dapat membahayakan persatuan. Meskipun tampaknya dia melindungi warisannya, aku lebih tahu. Skema keberadaan semacam itu berjalan sedalam jurang. Dia sedang mempersiapkan semua ini untuk sesuatu. Ekspresi Union Lord berubah serius. Tetap saja, dia mungkin tidak pernah menyangka orang sepertiku akan menemukan rahasia semacam ini. Tapi harus kuakui, bahkan bagiku, butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa mendapatkan harta karun yang dia sembunyikan di sini. Niat membunuh muncul di matanya saat dia menggertakkan giginya, namun seorang pencuri rendahan datang dan menghancurkan segalanya. Bajingan itu tidak hanya memaksaku untuk mengungkapkan diriku, tetapi dia bahkan membawa satu-satunya petunjuk tentang harta karun itu bersamanya. Jika aku tidak menemukannya, maka kita tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Clavus tiba-tiba bertanya, jika memang begitu, lalu mengapa menurutmu pencuri itu bisa menyusup ke Union dengan begitu mudahnya sehingga butuh waktu bertahun-tahun bagimu? Selain itu, ketika aku mencoba untuk kembali, aku menemukan Union. Apakah itu juga terkait dengan altar kenaikan? Union Lord menghela napas dan mengangguk. Aku tidak tahu bagaimana pencuri itu bisa masuk tanpa menimbulkan kekhawatiran. Tapi kau benar tentang teorimu. Kau mungkin satu-satunya yang punya cara untuk menerobos alam ke-8, dan saat kau semakin dekat, kau bisa merasakan altar kenaikan. Pada akhirnya, itu adalah jebakan dari pendiri serikat, dan kau berakhir seperti yang lain saat kau menyeberang ke serikat. Harus kuakui, siapapun pendiri serikat itu, dia mungkin dewa. Adapun kalian 9, kalian semua dikirim ke sini untuk menjajah langit fana tetapi akhirnya terjebak di sini. Tuan serikat mencibir dengan jijik, meskipun akulah yang menipu kalian semua, aku hanya ingin kalian semua tahu bahwa aku tidak punya pilihan dalam masalah ini. Seorang pemburu menyipitkan matanya yang cantik. Lalu bagaimana kau menjelaskan masuknya ras asing ke dalam dunia fana? Bagaimana mereka bisa memasuki langit fana tanpa terseret ke dalam serikat terlebih dahulu? Semua orang mengangguk karena ini sangat aneh. Mereka semua tahu tentang masa lalu dunia langit emas. Tuan serikat terkekeh mengejek, benarkah? Seperti yang diharapkan dari sekte bodoh yang bahkan tidak tahu luasnya langit dan bumi. Kalian telah menemukan kelemahan singkat di batas angkasa surgawi, dan para senior kalian memutuskan untuk memasukkan kalian ke dalamnya. Kalian pantas menerima apa yang terjadi pada kalian semua. Jangan mencoba untuk bertindak sok berkuasa seperti kalian lebih baik dari kami. Kalian hanya seorang gelandangan yang berhasil menemukan kesempatan, atau apakah kalian pikir hanya kalian yang memiliki metode untuk masuk ke sini seperti ini? Jika semua kekuatan sejati itu tahu apa yang tersembunyi di tempat ini, mereka pasti sudah lama mengambilnya. Mereka tidak perlu bersekongkol selama bertahun-tahun. Mereka hanya menganggap tempat ini sebagai tanah tandus, tidak ada yang lain. Iblis itu mengejek dengan kasar, sekarang jawab pertanyaan sialan itu.
Jangan lupa, kami masih lebih kuat dari kalian, dan tanpa kami, kalian bisa melupakan tentang menangkap pencuri itu atau memperoleh harta karun itu. Sang penguasa serikat menggerutu dingin saat matanya berkilat dengan niat membunuh sebelum kembali normal seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sederhana saja, orang-orang itu bisa muncul di sini karena mereka tidak termasuk dalam tanah kami sejak awal. Sejak awal, mereka adalah penduduk asli surga langit fana. Tunggu, Clavus terkejut, jadi maksudmu surga langit fana tidak hanya terdiri dari dunia langit emas. Ini adalah penemuan yang mengejutkan bagi mereka semua, karena mereka sama sekali tidak pernah memikirkannya seperti ini. Penguasa serikat mencibir, bagaimana menurutmu? Apakah surga hanya terdiri dari sebuah benua? Jangan membuatku tertawa. Ini bahkan tidak dibandingkan dengan 1/1 juta dari surga kita. Kapan, surga, menjadi begitu kecil? Yang sebenarnya adalah langit fana adalah 1/1000 dari surga kita, dan sebagian besar tertutup air. Laut tak berujung juga merupakan bagian dari surga langit fana, dan itu sangat besar di luar imajinasimu. Seharusnya ada beberapa benua seperti ini, tetapi mereka terlalu jauh satu sama lain, dan lautan yang tak berujung sangat berbahaya untuk perjalanan seperti itu, bahkan bagi orang seperti kita, karena terlalu banyak radiasi Ki. Orang-orang ini bahkan belum menemukan cara untuk bepergian dalam radiasi Ki, jadi mereka masih jauh dari mengetahui fakta ini. Ini memisahkan banyak ras dari satu sama lain, dan mereka jarang bertemu satu sama lain. Berbagai ras dapat datang ke sini hanya karena kebetulan, dan mereka mengira mereka dari dunia lain atau bahkan surga yang lebih tinggi. Betapa bodohnya mereka. Pikirkan saja, jika mereka dari tempat kita, apakah mereka perlu merencanakan metode kultivasi alam ke-8 atau memohon kepada kita? Mereka hanya berhayal untuk menganggap diri mereka berada pada level yang sama dengan kita. Jika saya tidak salah, mereka mungkin telah menemukan formasi teleportasi yang sangat kuno dan tanpa sadar dapat mengunci koordinat tempat ini karena keberadaan altar kenaikan. Mereka hanya beruntung, tidak ada yang lain. Semua orang terdiam saat ini karena mereka benar-benar tidak pernah mengira bahwa ini adalah kasusnya terlepas dari latar belakang mereka. Hanya saja mereka selalu memandang ke bawah ke langit fana dan tidak pernah banyak memikirkannya. Namun sekarang, mereka tahu bahwa tempat ini masih jauh dari mencapai potensi penuhnya. Bab 945 9 tahun kemudian. Dalam beberapa bulan, semua orang di 10 benua tahu bahwa mereka bergerak ke arah yang tidak diketahui bersama seluruh benua mereka. Ini sangat aneh, dan tidak seorang pun tahu apa yang terjadi dan mengapa. Beberapa orang terkejut, dan beberapa orang bersemangat, terutama para kultivator, karena mereka pikir ini mungkin sebuah peluang. Pada bulan ke-6, rumor aneh mulai beredar di 10 benua bahwa 10 benua akan bergabung menjadi satu daratan besar, dan orang di balik keajaiban ini tidak lain adalah penguasa persatuan. Hal ini menimbulkan sensasi besar, dan banyak yang memuja penguasa persatuan dan bahkan takut padanya karena kehebatannya yang seperti dewa. Namun, penggabungan benua masih jauh karena mereka terpisah jutaan mil satu sama lain. Begitu saja, 3 tahun berlalu, dan benua pertama yang bergabung adalah benua angin biru, benua darah, dan benua binatang. Akan tetapi, para petinggi dari ketiga ras ini tidak senang dengan hal itu, terutama para pemburu, karena mereka menganggap diri mereka lebih tinggi dari manusia dan binatang buas. Akan tetapi, Union telah mendekati mereka semua sebelum ini sehingga konflik tidak akan terjadi. Akan tetapi, hal itu tidak terjadi pada mereka yang berada di tangga terbawah, dan segera, pertempuran kecil di antara ketiga ras tersebut dilaporkan. Pada tahun keempat penggabungan benua, benua 11 dan benua hati besi ikut serta dalam pertempuran, dan pada tahun ke-6, benua iblis perkasa pun tiba. Ketika tahun ke-7 dimulai, benua iblis, benua hutan kuno, benua batu tak terpecahkan, dan benua lebah ribuan menyatu sepenuhnya, dan pergerakannya pun terhenti total. Sekarang, ke-10 ras beserta benuanya telah bergabung menjadi satu daratan raksasa, dan lokasinya sangat jauh dari lokasi lama ke-10 benua tersebut. Benua Union berjarak jutaan mil jauhnya. Lebih jauh lagi, di sekitar daratan, lautnya sangat kacau, dipenuhi pusaran air,
dan beberapa ratus mil di selatan daratan terdapat aliran radiasi Ki yang tak berujung. Orang bisa mengatakan bahwa area ini adalah zona terlarang, tetapi radiasi Ki tampak statis tanpa gerakan apapun, yang membuat pikiran ras lain menjadi sedikit tenang. Namun, tempat baru ini dan perubahannya sangat besar, dan dalam 8 tahun ini, banyak konflik dilaporkan terjadi di seluruh daratan, dan setiap kali benua baru bergabung, konflik tersebut terus meningkat. Jika bukan karena kehadiran Union, perang mungkin sudah dimulai sejak lama. Namun, suasananya cukup menegangkan. Namun, beberapa jiwa petualang yang belum pernah melihat benua sebelumnya mulai menjelajahi daratan baru, dan beberapa ras bahkan bersikap ramah dan menyambut perjalanan ini. Itu seperti dimulainya era baru di mana semua ras hidup bersatu. Terlebih lagi, pencuri legendaris Skystealer tampaknya telah menghilang dan tidak muncul selama 8 tahun, dan legendanya mulai memudar. Namun, itu tidak berarti era pencuri telah berakhir. Sebaliknya, sebuah organisasi pencuri rahasia muncul pada tahun ke-8 setelah daratan utama muncul dan menyatakan dirinya sebagai rumah bagi setiap pencuri di dunia. Thieving World Society adalah namanya, dan tidak seorang pun tahu siapa yang menciptakannya atau tentang para pemimpinnya. Namun segera setelah kemunculan mereka menyerbu kota sekte besar di wilayah manusia, membuat gelombang warna. Namun, momentum mereka berumur pendek karena tak lama setelah itu, Union Lord membuat deklarasi di seluruh dunia, yang mengejutkan semua orang. Ada asal mula besar binatang laut yang mengincar daratan utama, dan mereka sangat kuat. Union Lord menyatakan perang terhadap mereka, karena dia ingin menghadapi ancaman ini sebelum bencana menimpa daratan utama. Pengungkapan ini menggerakkan semua ras. Semakin banyak informasi tentang binatang laut ini yang membanjiri daratan, dan segera, orang-orang menemukan betapa mengerikannya mereka karena mereka setua ras binatang, tetapi tidak seperti mereka tidak pernah kehilangan tanah mereka. Faktanya, mereka tampaknya menyadari daratan jauh sebelumnya dan diam-diam mengendalikan semua orang dari bayang-bayang. Banyak pembunuhan misterius dari 10 jenius tertinggi ras sepanjang sejarah secara langsung terhubung dengan mereka, dan ini membuat mereka marah dan membuat banyak orang merinding. Memanfaatkan momen ini, penguasa serikat menciptakan Dewan Perang Pemusnahan Laut, dan siapapun dipersilakan untuk bergabung untuk melawan binatang laut yang keji. Ada banyak hadiah menggiurkan yang dimasukkan ke dalam perbendaharaan dewan, bervariasi dari teknik kultivasi hingga keterampilan rahasia, dan siapapun berhak untuk mengklaimnya selama mereka memiliki poin kontribusi. Hal ini semakin memotivasi orang-orang dan banyak yang mulai bergabung untuk mendapatkan kejayaan dan harta. Ketika tahun ke-9 dimulai, seluruh daratan telah bersatu melawan binatang laut, dan ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah berbagai ras bersatu seperti itu. Perang ketiga yang melibatkan berbagai ras di seluruh daratan akan segera dimulai, dan kali ini, mereka menargetkan ras laut. Itu seperti apa yang dilakukan para iblis, setan, dan pemburu terhadap ras binatang di masa lalu. Tidak seorang pun tahu apa hasilnya nanti. Di lokasi yang tidak diketahui di kedalaman laut tak berujung yang tak terbayangkan terdapat wilayah besar yang dipenuhi kegelapan. Pada saat ini, penghalang putih halus yang dipenuhi dengan rune emas yang tak terhitung jumlahnya menyala, dan saat berikutnya, penghalang itu benar-benar hancur seperti kaca. Kegelapan yang terkandung di wilayah ini tiba-tiba mulai menyebar dengan kecepatan yang mengerikan, dan semua binatang laut di kedalaman yang ditelannya berubah menjadi debu saat menyentuhnya. Di tengah kegelapan ini, sepasang mata yang sangat kejam dan menakutkan terbuka, membuat ruang di sekitarnya bergejolak seperti orang gila. Suara kuno yang dipenuhi dengan kegembiraan tertawa terbahak-bahak, hahaha, apa ini? Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Siapa yang membebaskanku? Hahaha, mungkinkah para dewa yang sok suci itu sedang tidur siang, dan kura-kura pengecut itu telah menumbuhkan sepasang? Tanda tanya, hahaha, biarlah, aku telah mengasah pisau jagalku untuk waktu yang lama dan berpikir aku harus menggunakannya untuk melarikan diri. Tetap saja, tampaknya surga yang jahat mengasihaniku, akhirnya, bahkan kalian para dewa tidak berbeda dari pion yang dapat dihapus kapan saja, karena aku bebas, aku akan menganggapnya sebagai sinyal bahwa aku bebas untuk membantai mereka sekarang,
mari kita lihat bagaimana keadaan anak-anakku, hahaha. Tawa gila itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan saat kegelapan mulai naik seperti tsunami, dan segera, celah besar muncul dalam ruang dan waktu. Di lokasi yang dulunya merupakan Heaven Imposing Skylock, sosok es dikelilingi oleh kabut hitam, dan siapapun yang mendekatinya akan mati tanpa tahu mengapa. Tiba-tiba, kabut hitam itu menyerap ke dalam tubuh es, dan matanya terbuka, menciptakan riak yang mengerikan di angkasa. Senyum sinis muncul di wajah tampannya, berhasil. Bab 946 Kondisi Rahasia Surga. Dalam 9 tahun terakhir, es telah menyendiri, dan dia memilih tempat yang sama di mana dia menghancurkan Heaven Imposing Skylock saat tubuhnya yang lain masih berada di luar. Dia memilih tempat ini karena tersembunyi dengan baik, dan kepadatan ki serta keberadaan hukum di tempat ini jauh lebih kaya daripada tempat manapun yang pernah dia kunjungi. Selain itu, setelah kunci dibuka, tempat ini kosong, dan tidak ada bahaya yang perlu dibicarakan, jadi itu adalah tempat yang baik untuk pelatihannya. Selain itu, saat dia menyendiri, avatarnya mengawasi pergerakan 10 benua, dan dia tahu segalanya tentang penggabungan benua dan perang saat ini melawan Federasi Raja Laut. Es tidak pernah menyangka bahwa Heaven Imposing Skylock adalah alasan utama di balik Grand Split ribuan tahun yang lalu, belum lagi membukanya akan membuat mereka kembali ke keadaan semula. Sekarang, ke-10 benua itu menjadi satu, dan segala sesuatunya berjalan ke arah yang misterius, dan yang mengendalikan semuanya adalah penguasa persatuan. Terakhir, apa yang disebut malapetaka yang diperingatkan oleh pedang itu belum tiba. Dan sekarang es yakin 90% bahwa kata-kata itu hanyalah tipuan untuk menghentikannya membuka kunci langit yang memaksa surga. Terlebih lagi, avatar es tidak hanya tidak melakukan apa-apa setelah ke-10 benua digabungkan dan sedang merencanakan sesuatu. Hal lain yang perlu disebutkan adalah dia telah berusia 43 tahun ini, dan Eva hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai alam pemahaman hukum sementara Alina masih berada di Mystic Bloodlines. Lilian juga bekerja keras saat dia akan memasuki alam kesadaran hukum. Lebih jauh lagi, 3 tahun yang lalu, leluhur darah Margaret meninggal karena setelah kehilangan tongkat darah, dia mulai menua karena vitalitasnya yang tak terbatas mulai mengering, dan terakhir, siksaan yang dia alami semakin memperburuk keadaan. Pada akhirnya, dia tidak membuka mulutnya. Bahkan Freya tidak mampu mencapainya karena dia lebih lemah darinya. Jadi dia tidak mampu menggunakan kemampuannya. Tetap saja, wanita itu hanya memiliki kebencian yang tak terbatas pada es dan semua orang di sekitarnya sampai akhir. Sejak dia meninggal, es hanya bisa menghela nafas karena dia telah menemukan banyak petunjuk tentang Heaven Imposing Skylock, dan dia tahu itu adalah rencana dari seseorang yang tidak berasal dari dunia ini. Dia masih memiliki platformasi Heaven Imposing Skylock, dan dengan itu, dia mungkin bisa menemukan sesuatu. Meskipun demikian, dia tidak terlalu penasaran karena penting baginya untuk mengetahui semua itu, dan begitu misi ini selesai, dia tidak akan berada di sini untuk peduli tentang hal itu. Pada saat ini, tanpa ragu-ragu, dia menutupi dirinya dengan dismantle key yang menakutkan, yang seperti tinta pada saat ini, dan membuka panel misi. Suara sistem berdering untuk pertama kalinya dalam 9 tahun. Sama dengan. Misi pencuri surga, memulai jalan pencuri surga. Kondisi rahasia surga, jantung langit fana, persyaratan. 1. Temukan kekaisaran hati langit fana. Status, tidak lengkap. 2. Menyusup ke kekaisaran hati langit fana tanpa memberitahu kaisar surgawi fana. Status, tidak lengkap. 3. Cari dan menyusup ke kuil kenaikan langit fana. Status, tidak lengkap. 4. Temukan pintu masuk tersembunyi dan menyusupinya. Status, tidak lengkap. 5. Klaim rahasia surga yang tersembunyi di jantung kuil kenaikan langit fana. Status, belum selesai. 6. Segera mulai hukuman surgawi dan naik, atau Anda akan mati dalam waktu 60 detik setelah mengambil rahasia surga. Status, tidak lengkap. Anggota rumah pencuri, diizinkan. Hadiah, tidak diketahui. Waktu, 50 tahun. Hukuman, kematian tanpa rasa sakit. Tanda hubung. Peringatan, host tidak dapat membuka panel misi ini tanpa terbungkus dalam dismantle key.
Sama dengan es terkejut melihat misi baru dan persyaratannya. Kekaisaran hati langit fana. Di mana itu? Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya karena dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Itu adalah kekuatan tertua yang ada di surga langit fana yang secara langsung dilindungi oleh kehendak surgawi langit fana, yang juga dikenal sebagai kehendak duniawi. Kekuatan itu diperintah oleh Kaisar Langit Fana, yang diciptakan oleh surga itu sendiri untuk menjaga kuil kenaikan langit fana untuk selamanya. Kaisar Langit Fana tidak dapat mencampuri urusan surga lainnya kecuali seseorang mengancam untuk menghancurkan aturan dan hukumnya. Namun, kuil kenaikan langit fana dan Kaisar Langit Fana berada dalam keadaan tersegel karena formasi pelindung benua persatuan, yang seharusnya tidak ada di tempat ini. Itu adalah tindakan perlindungan untuk melindungi rahasia surga. Namun, itu langsung disembunyikan oleh surga ketika kunci dunia mengunci kehendak surgawi langit fana. Hanya dengan menyingkirkan persatuan dan membuka kunci dunia, mereka akan muncul lagi. Sekarang setelah tuan rumah melakukannya, kuil kenaikan langit fana dan Kaisar Surgawi Fana telah kembali. Namun tuan rumah harus sangat berhati-hati karena saat kau memberitahu Kaisar Surgawi Fana, tidak akan ada seorang pun yang dapat menyelamatkanmu karena ia dapat menggunakan kehendak surgawi langit fana, yang akan memberinya akses ke kekuatan tak terbatas, dan tidak akan ada yang dapat bersembunyi darinya di langit-langit fana. Itulah sebabnya tuan rumah perlu menggunakan hukuman surgawi, yang sama saja dengan surga yang mengambil tindakan sendiri, dan Kaisar Fana Surgawi tidak akan dapat ikut campur. Setelah itu, Esther terperangah karena dia tidak pernah menyangka sistem akan mengungkapkan segalanya kepadanya tentang misi pencuri surga seperti ini dan bahkan memberitahunya tentang apa yang perlu dia lakukan pada akhirnya. Lebih jauh lagi, kehadiran Kaisar Fana Surgawi ini dan kekuatan tersembunyi ini sangat mencengangkan baginya, belum lagi mengetahui seberapa kuat keberadaan yang diciptakan langsung oleh surga ini. Dia juga mulai mengerti mengapa dia perlu menghancurkan persatuan dan kemudian membuka kunci dunia. Itu semua untuk mendorong kuil kenaikan langit fana keluar. Meskipun demikian, itu membuatnya merinding hanya dengan memikirkan bagaimana sistem sudah tahu begitu banyak dan dengan hati-hati membimbingnya pada saat ini. Hanya satu kesalahan dan dia akan hancur, dan sekarang setelah misi terakhir terungkap, sistem secara langsung memberitahunya tentang rencana besar dan tujuan sebenarnya. Tujuannya adalah untuk menentang surga dan mencuri rahasia-rahasianya yang paling dilindungi dan dihargai, yang akan menempatkannya di jalan sejati pencuri surga, menjadikannya musuh abadi surga. Bab 947 Tikus yang terjebak. Pada saat ini, di dalam wilayah manusia di daratan utama, di lokasi rahasia sekte Gunung Angin Biru, Dream Sater tengah mengolah seni jiwa misterius, menciptakan fenomena aneh di sekelilingnya ketika tiba-tiba ia berhenti saat matanya yang tajam terkunci pada sudut terpencil. Rasa terkejut muncul di matanya saat ia menyipitkannya dengan berbahaya, dan ia berkata, "Sekarang, ini mengejutkan. Aku tidak mengharapkan seorang tamu." Tiba-tiba, sosok berjubah muncul dari udara tipis. "Kurasa aku masuk tanpa diundang. Tetapi kau tidak bisa menyalahkanku karena aku tidak bisa menahan diri saat melihat keamanan yang buruk ini." Sebuah suara mengejek terdengar. Dream Sater tersenyum kecut, "Aku tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Jika kau menyebut formasi tingkat tinggi 7 itu buruk, lalu apa yang akan kau sebut keamanan yang lebih baik?" Kau tidak bisa disalahkan. Hanya saja standarku cukup tinggi." Sosok itu menjawab. Dream Sater mengangguk, sombong dan percaya diri, seperti yang diharapkan dari si pencuri mimpi buruk. "Tuan sudah melampaui pencuri langit." "Oh, menurutmu kenapa aku bukan pencuri langit?" Sosok itu bertanya dengan sedikit terkejut. Dream Sater tersenyum rendah hati, "Karena pencuri langit sudah lama menghilang, dan aku cukup yakin dia tidak perlu lagi mencari-cari di dataran rendah. Selain itu, kita manusia tidak cukup kaya untuk menarik perhatian seseorang seperti pencuri langit." Dan di sini kupikir aku cukup berhati-hati, tetapi ternyata kau sudah cukup lama mengetahui keberadaanku. Tetap saja, aku cukup penasaran. "Mengapa kau tidak bertindak?" tanyanya penasaran. "Kau pasti bercanda, Tuan. Kau sudah sangat berhati-hati, dan yang bisa kulakukan hanyalah menemukan beberapa jejak."
Aku khawatir bahkan pencuri langit tidak akan mampu mencapainya. Lebih jauh lagi, kau, Tuan, selalu aktif di wilayah manusia sejak debutmu, dan kaulah satu-satunya yang mampu membuat sekte mimpi buruk gelap bertekuk lutut. Itu adalah pencapaian yang tidak lebih buruk dari pencuri langit. Kau bahkan berhasil merekrut orang-orang dari perkumpulan pencuri langit. Dream Shatter mendesah dengan sedikit rasa dingin yang melintas di matanya. Sosok pencuri mimpi buruk itu menjawab, kurasa aku mengacaukan rencana umpanmu, ya. Kau membiarkan mereka melarikan diri dan berpura-pura tidak berdaya hanya karena kau ingin menarik pencuri langit dan mengira dia punya hubungan masa lalu dengan mereka, kan? Siapa tahu, Dream Shatter tidak mengakuinya atau menolak klaim ini, mungkin aku bersikap penyayang dan bersimpati pada ras manusia, itulah sebabnya aku memberi mereka kesempatan lagi. Aku tidak mengerti mengapa seseorang sekaliber dirimu menapaki jalan pencurian ini ketika kamu bisa memiliki posisi yang lebih cocok dan dihormati oleh manusia sebagai seorang sage. Apakah kamu mencoba merekrutku, Tuan leluhur manusia? Si pencuri mimpi buruk itu mencibir, dan kamu berbicara tentang bersikap penyayang dan bijak tanpa berkedip. Apakah kamu tidak takut hukuman surgawi akan menimpamu? Sepertinya ada semacam kesalahpahaman di antara kita. Dream Shatter berpura-pura terkejut. Si pencuri mimpi buruk mencibir sinis, benarkah? Salah paham. Berhentilah memainkan permainan kata-kata ini, itu tidak akan berhasil padaku. Aku sudah menyelidiki seluruh wilayah dataran rendah dan formasi besar yang telah kau buat di sana. Jika aku tidak salah, formasi itu ada di sana untuk memelihara bola-bola unsur dengan mengorbankan pemurnian jiwa manusia. Satu di tanah kota, satu di tanah kerajaan, dan terakhir di tanah kekaisaran. Tidak hanya itu, aku bahkan menemukan bahwa dua di antaranya di tanah kota dan kerajaan diambil oleh pencuri langit sebelum kau sempat. Adapun yang di tanah kekaisaran telah diambil olehmu jauh sebelum kemunculan pencuri langit. Yang tidak dapat kupahami adalah bagaimana kau menemukan mereka dan mengapa kau memelihara mereka. Apa tujuan akhirmu? Terlebih lagi, karena dua di antaranya telah diambil oleh pencuri langit, apa pengaruhnya terhadapmu, dan mengapa kau tidak membuka segel tanah-tanah itu dan membebaskan manusia-manusia itu setelah semuanya selesai? Tanyanya dingin dengan sedikit amarah. Ekspresi Dream Shatter berubah sedikit karena sedikit terkejut karena dia tidak menyangka rahasia di balik tanah rendah akan terungkap dengan mudah oleh pencuri ini. Dia menjawab tanpa ekspresi, jadi ada hal seperti itu. Aku tidak tahu ada sesuatu yang begitu keji di sana. Yang ku tahu, tanah-tanah itu disegel dengan sendirinya suatu hari, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak berdaya melawannya. Itu pasti rencana setan. Aura mengerikan tiba-tiba menyelimuti seluruh tempat itu saat ini, tetapi Dream Shatter tetap tidak terganggu. Pencuri mimpi buruk itu berkata dengan dingin, kurasa aku terlalu berharap banyak dari ular sepertimu. Tapi jangan khawatir, tidak masalah apakah kau mengakuinya atau tidak. Karena pembalasanmu sudah ada di sini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bahkan pendukung kita, penguasa serikat, masih sibuk dengan binatang laut. Dia bahkan tidak akan tahu kau telah menghilang dan mengira kau telah mengkhianatinya seperti orang lain. Ini dakwaan yang sangat keras, Tuan. Kau mungkin mencurigai orang yang tidak bersalah. Mata Dream Shatter menyipit berbahaya, apakah kau benar-benar ingin menjadi musuh seluruh dunia seperti pencuri langit? Dan merampas harapan rasmu. Hahaha. Tiba-tiba, ledakan tawa histeris menggelegar di ruang sunyi, dipenuhi dengan ejekan. Ekspresi Dream Shatter akhirnya berubah saat dia melihat ke belakang dan melihat seorang pria setengah baya pucat dengan rambut putih panjang, wajah tampan, dan perawakan ramping berdiri beberapa kaki darinya. Yang membuatnya kewalahan adalah dia tidak mendeteksi kehadiran pria ini saat dia begitu dekat. Siapa kau? Dia bertanya saat dia waspada dan siap untuk membalas. Pria setengah baya itu berhenti tertawa saat matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan kebencian saat dia menatap Dream Shatter, murid pengkhianat, jangan bilang kau sudah melupakan guru tersayangmu. Mimpi kosong, mustahil. Dream Shatter berseru saat dia melangkah mundur, dan ekspresinya seperti dia melihat hantu hidup, yang tidak jauh dari kebenaran. MT Dream tersenyum dingin saat dia menyukai ekspresi terkejut Dream Shatter, tidak mungkin memang karena kau memastikan aku menderita selamanya.
Namun disinilah aku, berdiri di hadapanmu secara langsung meskipun kau memotong-motongku. Saudara Nightmarish, apa yang kukatakan padamu tentang lokasi tersembunyi ini? Pengkhianat ini tidak akan pernah menyerah pada warisan klanku yang tersegel. Pencuri Nightmarish menjawab dengan dingin, kau memang benar. Kami telah menjebak seekor tikus di kandang ini. Menurut kesepakatan kami, kepalanya adalah milikmu. Tetapi aku ingin kunci formasi untuk membebaskan semua manusia itu dan perbendaharaan sekte Gunung Angin Biru. MT. Dream dengan percaya diri menjawab, jangan khawatir, aku orang yang menepati janjiku. Dia kemudian menatap Dream Sutter dengan haus darah saat aura ungunya yang halus mengalir dari tubuhnya. Apakah kau siap menanggung penderitaan muridku yang berkhianat? Biarkan gurumu memberimu sedikit penderitaan yang tak berkesudahan yang telah kau timpakan padaku. Bab 948 Peti Harta Karun. Di padang gurun yang luas antara wilayah binatang buas dan elf, sosok bertopeng hijau berkeliaran di hutan yang dipenuhi binatang buas iblis. Pada saat ini, secara ajaib, sosok berkerudung hitam muncul di sampingnya dan bergumam, akhirnya aku kembali ke 10 benua atau haruskah kukatakan daratan bersatu. Bukankah itu nama yang mereka gunakan saat ini? Tentu saja Es yang baru saja menggunakan sifat keilahiannya untuk muncul di tempat avatarnya berada setelah merenungkan detail misi baru. Saat ini, dia ingin menemukan lokasi kekaisaran langit fana, dan ini mungkin tantangan terbesarnya. Sebagai permulaan, Es memutuskan untuk melihat peta takdir dan mengikuti penunjuk kompas takdir, yang dapat membawanya ke peruntungan yang paling diinginkannya. Hal kedua yang dia lakukan sebelum datang ke sini adalah memberi misi kepada para anggota asrama untuk menemukan petunjuk tentang kekuatan tersembunyi yang misterius ini, dan area pencarian mereka adalah lautan misterius yang tak berujung. NOVEL-B-JEN.com Es tentu saja tidak akan meninggalkan lautan tak berujung itu sendirian, karena sistem itu memastikan ada garis keturunan yang paling kuat dan kuno di surga langit fana. Oleh karena itu, cukup jelas bahwa 10 benua bukanlah satu-satunya daerah yang terkekang di dunia langit kemasan. Bagian ketiga dari rencana pencariannya adalah avatarnya. Dia melihat avatarnya, dan sekarang dia sepenuhnya menyatu dengan kehebatannya. Dengan sebuah pikiran, avatarnya lenyap dan menuju ke arah lain di mana dia mungkin bisa mendapatkan beberapa petunjuk tentang kekaisaran ini. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia akan mengejar lokasi peta takdir begitu dia selesai di tempat ini. Pada saat ini, sebuah peta putih muncul di tangannya, dan dia membukanya dengan penuh harap. Ini adalah peta harta karun yang sama yang diberikan kepadanya oleh Dewa Matahari dan Bulan ketika dia membuat kesepakatan dengannya untuk mencari keturunan. Namun, pada saat itu, dia menemukan bahwa peta ini tidak berguna karena dibuat sebelum perpecahan besar. Namun semuanya berubah ketika benua-benua mulai menyatu kembali. Sebelumnya, Es juga mengira bahwa peta ini dan harta karun yang disembunyikan oleh Dewa Matahari dan Bulan adalah rahasia surga. Namun, sekarang, dia tahu bukan itu masalahnya. Kedua hal ini sama sekali berbeda. Tetap saja, dia tidak ingin melepaskan harta karun ini karena harta karun ini milik dewa sejati yang mungkin dan seseorang yang mampu bepergian antar surga dan bahkan mampu memperoleh harta karun seperti Mystic Blood Lynches. Es ingin tahu apa yang dilakukan orang ini di tempat ini dan mengapa dia menyembunyikan harta karun ini dan seluruh warisannya di tempat ini. Dia juga tidak melupakan jiwa yang tertidur di token, yang seharusnya diberikan kepada pemilik garis keturunan. Jika ini adalah rencana Dewa Matahari dan Bulan untuk kebangkitan, maka harta karun ini akan kembali ke pemilik aslinya. Sayangnya, kemudian Es muncul, dan dia tidak akan membiarkan ini terjadi sambil juga mengambil semua harta karun ini. Itulah sebabnya ketika semua benua selesai bergabung, dia meminta avatarnya mencari lokasi yang ditandai ini di peta ini, dan seperti yang dia pikirkan, peta ini benar-benar milik waktu sebelum perpecahan besar. Hutan ini adalah tempat yang tepat di mana harta karun itu disembunyikan, dan yang tersisa hanyalah menemukan lokasi sebenarnya. Es melihat sekeliling dengan saksama dan peta sebelum ia mencapai kedalaman hutan ini. Binatang-binatang iblis itu tidak dapat melihatnya karena kemampuan silumannya telah mencapai puncak langit fana di titik ini. Tiba-tiba,
Es mencapai sebuah jurang, dan saat berikutnya, peta di tangannya mulai bergetar sebelum melepaskan cahaya putih. Aku sudah dekat. Mata Es berkilauan karena kegembiraan saat ia dapat merasakan peta itu ditarik ke arah tertentu seperti magnet. Es mengikutinya tanpa ragu-ragu, karena semakin dekat ia dengan gaya tarik ini, semakin bersinar dan bergetar peta itu. Pada saat ini, Es tiba-tiba berhenti di depan sebuah pohon yang sangat tua dengan cabang-cabang kering, dan tampaknya pohon itu benar-benar layu, mati untuk siapa yang tahu berapa lama. Tetapi sesuatu yang ajaib terjadi, sinar putih melesat keluar dari peta ke pohon, dan tiba-tiba, pohon yang layu itu mulai memancarkan aura kehidupan saat warna hijaunya yang subur mulai berubah menjadi warna gelapnya, dan daun-daun tumbuh dengan kecepatan yang terlihat. Dalam beberapa detik, pohon yang mati itu penuh dengan vitalitas dan benar-benar hidup kembali, yang membuat Es tercengang. Namun, itu masih jauh dari kata selesai bagi cabang-cabang pohon untuk bergerak seolah-olah mereka hidup, dan di depan Es, sebuah pintu terbentuk yang terbuat dari cabang-cabang pohon, dan kemudian pusaran putih tiba-tiba muncul di pintu itu. Seberapa kuat sebenarnya orang itu? Es benar-benar terperangah, melihat pemandangan ajaib ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa mungkin untuk menciptakan sesuatu seperti ini. Tanpa peta ini, tidak seorang pun akan dapat memasuki tempat ini, apalagi menemukan harta karun, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menciptakan sesuatu seperti ini tidak terbayangkan. Meskipun demikian, Es tahu suatu hari dia akan dapat melakukan sesuatu seperti ini selama dia terus bergerak maju. Mengambil napas dalam-dalam, Es memasuki pusaran putih itu. Saat berikutnya, pohon yang tampak penuh kehidupan itu mulai layu lagi saat pintu yang terbuat dari ranting-ranting itu lenyap, dan akhirnya, percikan api muncul entah dari mana, membakar seluruh pohon menjadi api abu-abu sebelum berubah menjadi abu. Es, saat ini, melangkah masuk ke aula besar perunggu yang dipenuhi dengan deretan pilar perunggu dan di tengah tempat aneh ini terdapat peti kayu. Peti itu tampak sangat biasa, terbuat dari kayu poles coklat, dan hanya ada lubang kunci, tidak ada yang lain. Mata Es menyipit saat ia melihat peta takdir dan menemukan bahwa tempat ini tidak muncul di peta, yang berarti area ini bahkan lebih kuat daripada kemampuan deteksi peta takdirnya, yang cukup mengkhawatirkan karena harta karunnya sekarang adalah harta karun kelas 8. Dengan ekspresi serius, Es perlahan mulai berjalan menuju peti kayu dengan peta bercahaya di tangannya. Ia juga siap untuk berteleportasi keluar menggunakan sifat keilahiannya saat keadaan memburuk. Namun, tidak ada hal semacam itu yang terjadi saat ia mencapai peti itu, dan setelah diperiksa lebih dekat, peti itu tampak lebih biasa. Apakah itu benar-benar harta karun yang menantang surga? Es bertanya-tanya saat ia mencoba mengambil peti harta karun itu. Ekspresinya berubah karena ia tidak dapat mengangkat peti kayu berukuran 1 meter kubik ini. Bab 949 membongkar rahasia Ki. Dengan ekspresi muram, Es menatap peti kayu itu dan mendesah tak berdaya. Meskipun mengerahkan seluruh tenaganya, ia tetap tidak bisa mengangkat peti ini. Kurasa aku masih butuh kunci itu untuk membuka dan menggerakkan peti ini. Tapi kunci itu hanya akan berfungsi jika pemilik garis keturunan itu menggunakannya, dan Alina masih belum selesai. Dan di sini kupikir aku bisa mencobanya tanpa Alina, Es bergumam sebelum matanya berubah galak. Sistem beritahu peti ini dan barang di dalamnya. Perintahnya, 100 juta poin pencuri, NO, Velb, Jen.com. Mata Es membelalak, begitu banyak. Kurasa itu sudah diduga dari benda yang disembunyikan oleh dewa ini. Baiklah, katakan padaku, sama dengan. Peti penyimpanan kelas A, terkunci dengan kunci garis keturunan. Deskripsi, sebuah peti yang dibuat dengan material yang sangat langka antara surga dan bumi. Peti ini dapat digunakan untuk menyimpan dan menyembunyikan aura item surgawi yang tidak dapat disimpan menggunakan jenis harta penyimpanan apapun. Saat ini peti ini dikunci dengan kunci tanda garis keturunan khusus. Tanpa kunci garis keturunan tertentu, peti ini hampir mustahil untuk dibuka. Dan jika dibuka dengan paksa, item di dalamnya akan hancur dalam turbulensi ruang angkasa yang kacau. Pohon benih kekacauan abadi. Keterangan. Nilai. Penggunaan. Tanda hubung. Catatan,
Harap tingkatkan sistem untuk melihat detail item ini. Sama dengan. Ekspresi S merosot saat melihat detail tersembunyi dari benih pohon kekacauan abadi dan memarahi. Apa kau bercanda? Kau mengambil 100 juta hanya untuk memberiku sampah ini. Bukan salah sistem jika host tidak dapat meningkatkan sistem, dan kau tidak dapat melihat informasinya. Selain itu, item ini sangat istimewa, dan hanya ada satu di antara waktu dan ruang. Sistem juga ingin merekomendasikan untuk tidak membuka peti ini, sebaliknya, biarkan tetap terkunci setelah Anda membuka kunci garis keturunan di dalamnya. Sebaliknya, tuan rumah dapat menjadi pemilik peti harta karun ini setelah kunci garis keturunan dilepas. Ruang pencuri belum berada pada level yang memungkinkannya menyembunyikan sepenuhnya pohon kekacauan abadi. Jika kau mengeluarkannya, hanya kesialan yang menantimu. S terkejut mendengar jawaban tak terduga itu, dan raut wajahnya berubah serius. Apa sebenarnya benih pohon kekacauan abadi ini yang bahkan kau sendiri tidak bisa tangani? Dia tidak pernah menyangka bahwa ruang milik pencuri itu lebih rendah dari peti ini dan benih ini dapat menyebabkan begitu banyak masalah hanya dengan mengeluarkannya. Sekarang, dia sangat penasaran bagaimana Dewa Matahari dan Bulan dapat memperoleh benih ini dan di mana dia menemukannya. Mungkin hilangnya dia juga terkait dengan hal itu. Harap tingkatkan sistem ke tingkat yang tepat untuk melihat penggunaan item ini. Yang dapat dikatakan sistem adalah bahwa bahkan setelah Anda meningkatkan sistem lagi, Anda mungkin tidak dapat melihat detail item ini. Namun, ini sangat berguna bagi tuan rumah di masa mendatang. Saat ini, tuan rumah dapat memindahkan peti ini dengan menutupinya dengan ki pembongkaran Anda, karena itu akan langsung memutus hubungan peti ini dengan ruang ini dan kemudian menyimpannya di ruang pencuri. Hanya ini yang dapat dibantu oleh sistem. S bahkan lebih terkejut lagi, jadi maksudmu benda ini berguna untukku di masa depan, tapi tidak untuk saat ini, bahkan setelah aku naik tahta. Ya. S menarik napas dalam-dalam, bisakah kau memberitahuku apa lagi yang bisa dilakukan Dismantle Key selain membongkar item dan bersembunyi dari surga? Aku ragu karena Heaven Stellar Dismantler Gloves jelas tidak hanya dibuat untuk membongkar item, kan? Semakin S memahami Heaven Stellar Dismantler Principles, semakin terkejut dia karena mereka terlalu ajaib dan menentang surga, dan dia berada di puncaknya saat ini. Namun mereka tidak memiliki kekuatan menyerang, yang tidak cocok dengan properti mereka. Bagian tentang bagaimana Ki bisa bersembunyi dari surga terungkap oleh sistem ketika dia memicu misi pencuri surga, dan sekarang sistem mengungkapkan properti lain dari Ki yang unik ini. Itu juga dapat memutuskan hubungan item yang dibuat dewa meskipun belum berpengaruh pada harta karun itu. Jadi, keraguannya tentang properti sebenarnya banyak dan dapat dibenarkan. Sistem telah lama memberitahu tuan rumah bahwa sarung tangan pembongkar pencuri surga dapat membongkar apa saja dan segalanya, dan untuk membongkar sesuatu, koneksi mereka secara alami juga akan terpisah. Tuan rumah hanya tidak cukup memperhatikan. S menggerutu tidak senang, apakah kau mengatakan aku idiot? Itu kata-kata tuan rumah, bukan kata-kata sistem. S memiliki garis-garis gelap di dahinya dan memutuskan untuk melupakan masalah ini karena itu sama saja dengan melempar telur ke dinding baja. Meskipun demikian, dia sudah memiliki solusi untuk kesulitannya saat ini, dan dia sekarang dapat mengambil peti ini tanpa harus menunggu Alina. Dia tahu dia perlu mencari Mortal Sky Heart Empire, dan begitu dia selesai melakukannya, dia mungkin tidak memiliki kesempatan lain untuk kembali. Itu sebabnya dia ingin menyelesaikannya. Tanpa basa-basi lagi, Dismantle Key yang berwarna tinta menyembur keluar dari tangannya, dan mulai menutupi peti kayu itu. Saat itu sepenuhnya menutupinya, seluruh ruang berguncang. S terkejut dan dengan cepat mencoba mengambil peti itu, dan kali ini, dia dengan mudah mengangkatnya dan dengan cepat menyimpannya di sudut ruang pencuri. Saat berikutnya, seluruh ruang mulai runtuh, dan portal lain muncul tepat di mana peti itu berada, dan tanpa ragu-ragu, S dengan cepat memasukinya. Tepat saat portal itu menghilang, sebuah suara lemah terdengar sebelum menghilang bersama ruang yang sekarat. Hehehe, sepertinya persiapanku berhasil. S, saat ini, berjalan keluar dari portal dan muncul di tengah hutan. Namun,
Matanya tiba-tiba terbelalak saat dia melangkah mundur karena di depannya berdiri seorang pria kurus dengan tubuh terbuka dan wajahnya sepenuhnya tersembunyi oleh rambut gimbal yang kotor. Dia memegang mangkuk perunggu dengan kedua tangannya di depannya seperti seorang pengemis. Namun Es bahkan tidak berpikir sedetik pun bahwa ini hanyalah seorang pengemis karena dia bahkan tidak bisa merasakan kehadirannya meskipun berdiri tepat di depannya, dan untuk beberapa alasan, instingnya membunyikan alarm. Pengemis itu tiba-tiba mengangkat mangkuk perunggunya di depan Es, dan suaranya yang menyedihkan terdengar saat dia memohon, "Ya Dewa Abadi, mohon kasihanilah budak kecil ini dan berikan aku kebaikanmu." Bab 950 Pengemis yang Mengerikan. Oh, Lord Immortal, mohon kasihanilah budak kecil ini dan berikanlah aku kebaikanmu. Es terkejut ketika mendengar kata-kata itu karena ini adalah pertama kalinya baginya. Jika dia tidak tahu lebih baik, dia mungkin benar-benar menganggap pria ini sebagai pengemis biasa. Namun, itu bukanlah tempat atau situasi di mana seorang pengemis akan muncul tepat di depannya. Jadi, hanya ada satu kemungkinan yang dapat dia pikirkan, yaitu orang ini tahu tentang peti harta karun sebelumnya, tetapi dia tidak bisa masuk dan menunggu di sini untuk kesempatan ini. Mengenai berapa lama, dia tidak tahu, dan itu membuat orang ini semakin mengerikan. Tetap saja, Es ingin tahu siapa orang ini, jadi dia tidak segera melarikan diri dan bertanya dengan dingin, "Siapa kamu?" Pengemis itu tetap tidak terganggu karena dia tidak kehilangan posturnya dan menjawab dengan nada menyedihkan, "Aku hanya seorang budak kecil yang hidup karena kebaikan orang lain, tuanku." Es menyipitkan matanya, dan melambaikan lengan bajunya, dan saat berikutnya, mangkuk perunggu itu terisi dengan batu ki kelas 7 yang berkilauan. "Ini, kurasa sudah cukup kebaikan untukmu," kata Es, tetapi dia tidak bergerak dan hanya menatap pengemis itu. Namun, sesuatu yang menakjubkan terjadi, batu ki tiba-tiba berubah menjadi partikel yang tak terhitung jumlahnya, dan pengemis itu tetap tidak tergerak saat dia meratap lagi, "Ya Tuhan yang tidak bermoral, orang yang menyedihkan ini tidak membutuhkan kekayaan duniawi. Tolong berikan anak kecil ini sesuatu untuk mengisi perutnya." Es menyipitkan matanya, dan dia kembali melambaikan lengan bajunya, dan kali ini mangkuk perunggu itu terisi dengan buah ki. Namun, sekali lagi, buah ki itu berubah menjadi partikel, dan pengemis itu meratap lagi, budak kecil ini tidak berani mencicipi makanan lezat seperti itu. "Hanya benih sinyal saja sudah cukup untuk mengisi perutku yang malang." Kali ini, pesona aneh tercampur dalam nadanya, yang dapat menyihir siapapun. Namun pikiran Es tetap tidak terpengaruh karena ki surgawi dan otoritas kegelapan pertamanya. Akhirnya memperlihatkan ekor rubahnya. Dia benar-benar tahu tentang benih pohon kekacauan abadi. Siapakah dia? Tiba-tiba, bibir Es melengkung membentuk senyum kejam, dan dia memutuskan untuk mencoba sesuatu sebelum melarikan diri. Saat berikutnya, sekelilingnya mulai berubah gelap saat ia mengaktifkan kegelapan yang tak berhukum. Kali ini, pengemis yang tak tergerak itu bergetar saat kepalanya tiba-tiba bergerak dan menatap tepat ke kepala Es yang berkerudung, dan dua mata yang seperti obor berkilauan dengan ganas, ingin melihat menembusnya. Tidak mungkin. Sebuah kata yang mengejutkan keluar dari mulutnya. Ia tampak sangat takut kegelapan akan dilepaskan oleh Es. Ini salah anak kecil ini karena menyinggung Dewa Abadi. "Aku akan bertobat di jurang." Saat berikutnya, seluruh sosok pengemis itu berubah menjadi halus sebelum ia benar-benar menghilang. Ia telah lolos dari kegelapan yang tak berhukum. Es bahkan lebih terkejut lagi karena ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang lolos dari otoritas kegelapan pertamanya. Dia merasa mustahil untuk lolos dari otoritas ini, namun orang ini sangat cepat kabur saat dia merasakan kegelapan yang tak berhukum. Ekspresi Es muram saat dia berhenti menggunakan kegelapan yang tak berhukum dan melihat peta takdir. Tidak ada apapun di sana, dan sekelilingnya senormal mungkin. Siapa dia sebenarnya? Dia tidak begitu senang dengan perkembangan ini karena ini bisa menjadi bencana yang fatal baginya jika seseorang seperti pengemis ini bisa muncul tanpa diketahui dan bahkan lolos dari kegelapan yang tak berhukum. Lebih jauh, Es merasa bahwa pengemis itu tahu terlalu banyak, dan dia mungkin tahu siapa Es sebenarnya dan sekarang setelah dia tahu dia memiliki benih itu, dia mungkin tidak akan menyerah. Bagaimanapun,
Pihak lain mengambil risiko mengekspos dirinya di depan S dan secara belak-belakan meminta benih itu. Pada akhirnya, S merasa tidak aman dan memutuskan untuk menggunakan sifat keilahiannya untuk berteleportasi langsung ke ruang jiwa avatarnya. Tepat saat sosok S menghilang, si pengemis muncul lagi di posisi yang sama, dan sesaat kemudian, dia memuntahkan banyak darah. Novel.B. Jen.com. Dia bergumam dengan suara serak, ini, bagaimana dia bisa mendapatkan otoritas mitos. Dan teleportasi ini juga bukan teleportasi ruang angkasa biasa, tidak ada fluktuasi ruang angkasa atau jejak pembentukan apapun. Apakah ada yang salah kali ini dari perhitungan supremasi? Aku tidak bisa menggunakan kekuatanku di langit fana. Hanya bersembunyi dari otoritas itu saja sudah sangat melukaiku. Aku seharusnya menemukan dan membawa kembali benih itu, tetapi aku gagal karena si brengsek itu menyembunyikannya menggunakan harta surgawi lain, dan sekarang, dari semua orang, itu jatuh ke tangan generasi baru pencuri surga, aku perlu meningkatkan rencanaku dan kembali untuk melaporkannya. Generasi pencuri surga ini terlalu aneh, saat berikutnya, dia menghilang sepenuhnya dengan sedikit rasa takut di hatinya karena dia tahu sesuatu telah salah kali ini. Terutama benih yang jatuh ke tangan pencuri surga, yang tidak berarti apa-apa selain malapetaka baginya dan supremasi di belakangnya. S kembali muncul di samping avatarnya jauh dari hutan, dan ekspresinya sangat berat karena dia masih bisa melupakan pengemis itu karena itu memberinya perasaan yang mengerikan dan mengkhawatirkan. Sistem, apakah kamu tahu siapa orang itu? Dia mencoba bertanya kepada sistem dan terdiam sebagai jawaban. Dia hanya bisa tersenyum pahit karena dia memang mengharapkannya. Pada akhirnya, dia membiarkan avatarnya melanjutkan sementara dia menuju ke arah yang ditunjukkan peta takdirnya. Dia sekarang bahkan lebih terburu-buru untuk menyelesaikan misi ini setelah bertemu dengan pengemis itu. Mengenai United Mainland, dia tidak punya apa-apa untuk dilakukan di sini. Union Lord bukan lagi musuh atau perhatiannya karena rencananya tidak berguna sekarang karena dia telah mendapatkan harta karun yang dicari oleh Union Lord. Beberapa hari kemudian, dia kembali terbang di atas lautan tak berujung sambil mengikuti peta takdir. Saat S sedang mencari Mortal Sky Heart Empire pada hari itu, dia terhenti karena tiba-tiba merasakan sesuatu dan segera melihat ke dalam ruang pencurinya. Pada saat itu, Eva dikelilingi oleh kabut hitam yang mengerikan saat tanda-tanda seperti mahkota di dahinya berkilauan dalam cahaya merah tua dan auranya meningkat setiap detik. Auranya yang meningkat sekarang menutupi seluruh ruang pencuri, membuat Lilian khawatir dan membangunkan Cirrus yang sedang tidur. S tidak bisa menahan senyum dengan gembira, dia akan segera menerobos.